Nama Ahok disebut, Haji Lulung pun bangkit numpang tenar. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hubungan masa lalu Abraham Lunggana dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama yang cenderung panas nampaknya belum mereda hingga saat ini. Seolah-olah muncul dari bumi yang tiba-tiba membelah. Haji Lulung menumpahkan kritikannya atas peristiwa pesta yang dihadiri Ahok di tengah masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, publik tidak lagi mendapatkan berita bagaimana Haji Lulung berkiprah di Senayan. Bahkan praktis sejak dia berkarir di tingkat nasional, barangkali baru kali ini dia muncul di pemberitaan. Mendingan kalau perkara yang menggoda komentarnya cukup penting, namun alih-alih tampak berkualitas, pernyataannya kali ini justru menegaskan kualitas dirinya tidak beranjak dari masa dia berada di tingkat provinsi. Alasan kenapa kita sebut bahwa pernyataan dia tidak berkualitas, bandingkan saja ketika berdasarkan hasil penyelidikan Polda Metro Jaya, pesta yang dihadiri Ahok dan beberapa pesohor lainnya ternyata dihadiri oleh tak lebih dari 18 orang, ketimbang misalnya ibadah Jumat yang rutin setiap minggu yang kita yakini dihadiri lebih dari jumlah itu. Tentu pihak Polda memiliki pandangan bahwa rasio yang sama tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran. Seandainya Lulung menganggap Ahok harus diberikan pendekatan yang sama dengan mereka yang dijerat kasus sejenis, pertanyaan pun harus diarahkan terhadap banyak kejadian yang mana jumlah yang hadir kategori tempat pribadi atau umum, dan masih banyak lagi yang memiliki kemiripan dengan kejadian tersebut dan mereka tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran protokol kesehatan. Adakah yang memicu Lulung sehingga dia tergoda melontarkan kritikan serupa itu? Boleh jadi dia merasa ada kesempatan mengangkat isu ini sebagai pelepas dendamnya pada komut Pertamina itu. Bagi Lulung, mungkin sangat sulit mencari momentum yang ideal guna menyerang pribadi Ahok karena di samping wilayah kerjanya tidak tersentuh, juga intensitas Ahok muncul ke permukaan tidak seperti ketika masih menjabat gubernur. Alasan lain yang membuat Lulung tergelitik barangkali karena dia terobsesi untuk menjerumuskan Ahok kembali mendapatkan kasus pidana sebagaimana ketika dijerat kasus penistaan agama setelah Pilgub tahun 2017. Sayangnya, harapan itu ibarat jauh panggang dari api. Bukan saja Polda tidak menemukan pelanggaran, kalaupun kasus ini diangkat sebagai pelanggaran, akan muncul tuntutan lainnya yang jauh lebih banyak karena tingkat kerumunan yang melebihi 18 orang setiap hari pasti sering terjadi. Dari berita ini kita bisa menilai Lulung masih menyimpan dendam atas keputusan Pemprov DKI di masa Ahok yang telah mengambil alih lahan parkir yang dikelola perusahaan milik Bang Haji. Warga Jakarta pasti masih ingat ketika itu pendapatan Pemprov dari pengalihan itu meningkat berlipat-lipat. Sebaliknya, perusahaan Lulung menjadi menelan pil pahit. Perseteruan keduanya memang terlihat sangat dalam. Cerita apapun yang berkaitan dengan Ahok ketika itu selalu mendapat respon negatif dan cenderung nyinyir dari orang yang satu ini. Menariknya, ketika Ahok tidak lagi berada di pusaran berita, dia pun suri dari peredaran. Adakah kali ini dia kembali ingin mendompleng popularitas Ahok? Bisa jadi ya, karena bagaimanapun magnet Ahok masih sangatlah besar, khususnya bagi kaum yang selevel dengan Bang Haji. Barangkali dia merasa kesempatan yang sedang disorot publik kali ini bisa menjadi jembatan yang ideal untuk kembali dirinya diperbincangkan. Sayang sekali karena isu yang diangkat kali ini seperti juga yang dia gemari ketika berkiprah di DKI benar-benar recehan dan barangkali justru akan semakin menenggelamkan namanya di kancah nasional. Partai tempatnya bernaung yang kian terpuruk bisa saja akan semakin tenggelam seiring manuver ala recehan seperti itu yang dilakukan para penghuninya. Pertanyaan yang barangkali lebih menohok bisa kita angkat khusus untuk Bang Haji. Bagaimana mungkin dia melewatkan pertimbangan bahwa banyak kejadian yang sama seperti peristiwa pesta itu namun tidak menjadi perhatiannya. Sementara khusus untuk kasus Ahok, dia seperti menyempatkan diri di tengah waktu senggangnya. Berapa kerumunan di Jakarta yang dihadiri lebih dari 18 orang? Berapa kali Lulung harus mengomentari semuanya? Jika dia memang peduli dengan masa pandemi, sungguh menyesalkan ketika seorang legislator hanya mengurusi perkara kecil semacam ini, sementara hal besar lainnya tampak dilewatkan begitu saja. Ahok bongkar kontrak janggal LNG Pertamina, akan ada kumis yang rontok, ditulis oleh Manuel dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Ahok diserang oleh kadal gurun oleh para pendukung Rizik soal kerumunan yang dibuat beberapa malam silam dalam acara pesta di rumah seseorang. Saya curiga serangan terhadap Ahok ini settingan. Ahok yang adalah komisaris utama PT Pertamina sebenarnya memang sudah diincar. Pertanyaannya, kenapa Ahok diincar? Kenapa dia diserang oleh kerumunan yang membuat polisi sampai turun tangan? Ini yang patut kita cermati bersama-sama. Bahkan Rizik sampai mengatakan bahwa Ahok harus ditangkap soal kerumunan. Ahok diserang, Rizik sampai buka suara soal kerumunan. Dia harus dipenjara. Bodohnya Bohir, Rizik ditangkap bukan karena soal kerumunan, melainkan soal penghasutan dan kurang ajarnya dia. Sudah diingatkan sebelumnya, masih ngeyel, ya diciduk dan disobek-sobek itu balihonya. Diduga kuat, Bohir mulai lancarkan serangan kepada Ahok soal penemuannya tentang kontrak janggal di Pertamina yang ditekan perusahaan tersebut. Soal LNG asal Mozambik pada tahun 2019. Lah ketahuan deh, ujung-ujungnya duit lagi. Sepertinya akan ada kumis yang memutih kemudian rontok. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak LNG asal Republik Mozambik yang ditandatangani 2019 silam dan membuat Ahok merasa adanya ketidakwajaran dalam kontrak. Ahok pun tidak menjelaskan lebih rinci lagi soal kontrak apa. Yang pasti, dia mengatakan ada ketidakwajaran sehingga perlu diaudit. Dia mengatakan bahwa ada ketidakwajaran dalam pembelian kontrak jangka panjang Liquid Natural Gas atau LNG sehingga perlu ditinjau ulang soal kontrak yang usianya sangat panjang, yakni 20 tahun itu. Gila, ada Bohir yang sebelum keluar mau nyerap uang selama 20 tahun bisa buat 2 generasi di bawahnya itu. Nike Widiawati selaku Direktur Utama Pertamina dan Senior Vice President Komunikasi Pertamina, Agus Supriyanto pun belum memberikan tanggapan setelah Ahok mengatakan hal itu. Apa yang Ahok katakan memang sesuai dengan fakta, bahwa pada tahun 2019, pada bulan Februari, Pertamina menaikkan perjanjian jual beli. Sales and Purchase Agreement itu dilakukan dengan perusahaan Amerika Serikat, Anadarko Petroleum Corporation, terkait penjualan liquid natural gas. Sales and Purchase Agreement itu dilakukan dengan perusahaan Amerika Serikat, Anadarko Petroleum Corporation, terkait penjualan liquid natural gas dari Mozambique LNG 1 Company Pte Ltd, dari Mozambique LNG 1 Company Pte Ltd. Mozambique LNG 1 Company Pte Ltd sendiri adalah penjual gas produksi anak usaha Anadarko. Rencananya, LNG yang dibeli dari sana sebanyak 1 juta ton per tahun atau million ton per annum dan akan berlangsung selama 20 tahun. Mantul betul. Yang namanya kontrak itu lintas kekuasaan politik lah. 20 tahun itu minimal 2 presiden, maksimal 4 presiden kalau masing-masing 2 periode atau 1 periode. Pada saat itu Direktur Pemasaran Pertamina, Basuki Trikora Putra mengatakan bahwa impor LNG dari Mozambik itu sangat mantap karena harganya paling bersaing. Wakil Presiden Eksekutif Anadarko, yakni Mitch Ingram, menyatakan bahwa Indonesia akan jadi pasar gas alam dengan pertumbuhan tercepat se-Asia. Ya, penjual pasti akan membesar-besarkan pembeli, yang membeli dalam partai besarlah, wajar saja. Lantas, apa yang menjadi kecurigaan Ahok? Ini yang mulai seru. Pertama, cadangan gas bumi Indonesia ini ada sekitar 100 triliun standar cubic feet alias trillion cubic feet atau TCF. Dari sini kita sudah mulai paham ada kejanggalan antara stok, supply, dan demand. Pertanyaannya adalah begini, ketika stok sangat banyak dengan supply memadai dan demand yang juga pas, buat apa kontrak 20 tahun dengan 1 juta ton per tahun itu dilakukan dengan Mozambik? Maka dari sini gak heran kan kenapa Ahok diserang soal kerumunan. Tapi saya yakin Ahok berani, sehingga saya yakin suatu saat akan ada kumis-kumis yang memutih dan rontok satu persatu. Ahok ini bukan tipe orang yang bisa ditekan. Semakin ditekan dia akan semakin reaktif. Inilah yang menjadi harapan kita bersama soal Indonesia Maju. Salah sasaran Rizik menyerang Ahok dan Raffi Ahmad adalah dia tidak paham hukum. Rizik dipenjara karena dia bikin hasutan. Soal kerumunan juga dia dijadikan tersangka karena dialah yang membuat kerumunan dan menginisiasi. Anies pun bungkam, dia tidak bisa apa-apa. Selama ini sudah paham ya siapa yang ada di balik peta politik ini? Apakah dia Adolf Hitler? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Harkana pamit, sampai jumpa.